Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novela Sinta dengan NIM 24160300104, matkul Matematika Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan membahas 3 topik materi, yaitu deret, himpunan, dan fungsi linier. Dan materi pertama yaitu masuk ke deret. Deret adalah rangkaian yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Nah, ini adalah rumus dari deret hitung. Suku ke N dari deret hitung S sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Jumlah N suku. Jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu adalah jumlah nilai suku-sukunya dari suku pertama sampai dengan suku ke N. J 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Langsung saja masuk ke contoh deret hitung yang pertama, yaitu sebuah deret hitung memiliki suku-suku 15, 30, 45, 60, dan 75. Tentukan nilai suku ke-12. Yang ditanya di sini suku ke-12, berarti jawab A adalah suku pertama, selisih atau bedanya 15. Langsung masukkan rumus Sn A ditambah N dikurang 1 dikali B. Terus langsung masukin aja, tadi kan yang ditanya suku ke-12, berarti 15 ditambah 12 kurang 1 dikali 15. Terus 15 ditambah 12 kurang 1, 11 dikali 5 dikali 15, dan hasilnya 180. Nah, lanjut, ini contoh deret hitung yang kedua. Sebuah deret memiliki suku-suku sebagai berikut: 6, 12, 18, 24, 30. Hitunglah jumlah suku ke-10. Yang di sini ditanyanya jumlah suku ke-10. Berarti jawab, masukkan rumus Jn N per 2, 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Tadi kan ditanya jumlah suku ke-10, jadi masukin jumlah suku ke-10, 10 per 2, 2 dikali 6 ditambah 10 kurang 1 dikali 6, 10 bagi 2, 5, 2 kali 6, 12 ditambah 10 kurang 1, 9 dikali 6, sama dengan 5, 12, 9 kali 6, 54, 5 yang turun, 12 tambah 54, 66, dan hasilnya yaitu 330. Lanjut yang kedua, yaitu deret ukur. Deret ukur adalah deret yang perubahan sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yakni hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Contoh 5, 10, 20, 40, 80, dan 160. Nah, langsung saja masuk ke contoh soal deret ukur. Sebuah deret memiliki suku-suku sebagai berikut: 5, 15, 45. Tentukan suku keempat. Berarti masukkan rumusnya Sn AP pangkat N kurang 1. Yang ditanya suku keempat, berarti S4. 5 dikali 34 dikurang 1, 5, 34 kurang 1, 33, 5, 27, hasilnya 135. Nah, lanjut soal yang kedua, yaitu masih deret ukur. Suatu suku memiliki nilai 3, 6, 12, 24. Itulah jumlah suku ke-7. Jawab. Berarti yang kayak tadi, yang kayak deret hitung tadi rumusnya, tapi ini masih tuh. Berarti masukin rumusnya yaitu jawab Jn A P pangkat N kurang 1 per P kurang 1. Yang ditanya jumlah suku ke-7, berarti J7, 3, 2,
maka 7 dikurang 1 per 2 kurang 1. 3, 2 kali 7 yaitu 128 dikurang 1 per 2 dikurang 1, 3, 127 per 1 sama dengan 381, karena itu udah dikali. Nah, sekarang masuk kepada topik materi yang kedua, yaitu fungsi linier keseimbangan pasar dan penerapannya pada keseimbangan pasar. Nah, sekarang keseimbangan pasar itu adalah dikatakan berada dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang akan diminta sama dengan jumlah barang yang akan ditawarkan. Harga barang yang diminta sama dengan harga barang yang akan ditawarkan. Dan bentuk umum keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS. QD itu jumlah permintaan, QS sama dengan jumlah penawaran, E itu titik keseimbangan, PE harga keseimbangan, dan QE jumlah keseimbangan. Nah, langsung saja kita masuk kepada contohnya. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QA sama dengan 50 dikurang P dan QS sama dengan min 10 ditambah P. Terus disuruhnya A, carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar, dan B, gambarkan harga dan jumlah keseimbangan pasar tersebut dalam sebuah grafik. Dan langsung saja kita jawab penyelesaian. QD 50 dikurang P dan Q sama dengan min 10 ditambah P. A-nya kan tadi mencari keseimbangan pasar, syaratnya adalah QD sama dengan QS, berarti QD sama dengan QS 50 dikurang P sama dengan min 10 ditambah P. Min P dikurang P sama dengan min 10 dikurang 50 min 2P sama dengan min 6. Maka P sama dengan min 60 per min 2. Maka P sama dengan 30. Untuk memperoleh jumlah keseimbangan, substitusikan nilai P sama dengan 30 ke dalam salah satu permintaan ataupun penawaran. Di sini saya menggunakan fungsi penawaran di mana Q sama dengan min 10 ditambah P, Q sama dengan min 10 ditambah 30, maka Q-nya sama dengan 20. Jadi harga dan jumlah keseimbangan pasar terjadi pada titik E sama dengan P sama dengan 30 dan Q-nya 20. Untuk menggambar keseimbangan pasar untuk fungsi permintaan, QD sama dengan 50 dikurang P. Jika P-nya 0 maka Q-nya 50. Jika Q-nya 50 maka P-nya 0. Nah, inilah penyelesaiannya untuk fungsi permintaan. QD sama dengan 50 kurang P. Jika P sama dengan 0 maka Q-nya 10. Jika Q-nya sama dengan 0 maka P-nya 0. Jadi didapat titik 0,50 dan 50,0. Terus kalau untuk fungsi penawaran, Q sama dengan min 10 ditambah P. Jika P-nya sama dengan 0 maka Q-nya min 10. Jika Q-nya sama dengan 0 maka P-nya 0. Jadi didapat titik min 10,0 dan 0,10. Dan terakhir ini topik yang ketiga, yaitu himpunan. Pengertian himpunan
adalah kumpulan objek atau elemen yang dikelompokkan berdasarkan sifat-sifat tertentu. Nah, baiklah, di sini sudah ada gambar himpunan semesta atau diagram Venn A dan B. Dan di sini saya juga menjelaskan tentang 4 operasi hitung dari himpunan, yaitu irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Dan irisan itu adalah angka yang ada di A dan di B. A punya dan B juga punya. Kalau selisih itu semua angka yang ada di A dan di B. Kita baca semua angka yang ada di dalam lingkaran itu. Dan selanjutnya selisih A, selisih B, berarti itu semua angka yang hanya ada di A. Berarti cuma A yang punya dan B-nya tidak punya. Lanjut, B selisih A artinya angka yang hanya ada di B aja. Dan A-nya nggak punya. Berarti bisa kita lihat dari contoh gambar, tutup lingkaran A dan irisannya. Maka akan kita dapat 3, 4, 5. Dan yang terakhir yaitu komplement. A komplement itu semua angka selain angka yang ada di A. Sekarang bisa kita lihat contohnya, tutup lingkaran yang A, baca semua angka tersisa. Berarti 3, 4, 5, dan 8, 9. Dan sebaliknya, B komplement yaitu semua angka selain yang ada di B. Berarti, nah kita tutup B-nya, berarti kita mendapatkan 1, 2, 8, 9. Nah, baiklah, ini contoh soal terakhir dari himpunan, yaitu nah inilah hasil akhirnya A and B. Terus gabungannya mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau selisihnya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau komplement 3, 4, 5, 8, 9, 1, 2, 8, 9. Sekianlah tentang materi atau topik yang saya bahas.